Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Avanka, saya dari kelas 10-3. Sini saya akan memberikan atau menjelaskan materi tentang Bank Sentral. Yang pertama ada A. Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Yang selanjutnya di sini ada B. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran Bank Sentral adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Sentral untuk memfasilitasi proses pembayaran di suatu negara. Sistem pembayaran Bank Sentral berperan dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan antara berbagai pihak, termasuk bank, lembaga keuangan, perusahaan, dan individu. Yang selanjutnya ada C. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai lembaga pengawas. Peran ini bertujuan agar interaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan. Selanjutnya ada D. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement dan sistem clearing. Selain efisiensi dalam pembayaran transaksi yang berjumlah besar, alat pembayaran non-tunai memiliki resiko pencurian yang kecil terhadap transaksinya yang dapat dilacak. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu E. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah suatu bentuk instrumen atau media yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Alat pembayaran tunai ini sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk membeli barang atau jasa di berbagai tempat seperti toko, restoran, atau pasar. Terus selanjutnya ada sejarah. Sejarah alat pembayaran tunai dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika manusia pertama kali menggunakan sistem pertukaran barang atau barter sebagai bentuk pembayaran. Namun seiring perkembangan peradaban, manusia mulai menggunakan alat pembayaran yang lebih praktis seperti uang. Yang materi selanjutnya itu ada F. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Yang pertama kita bahas fungsi, yang itu ada fungsi alat sebagai alat tukar, uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai petunjuk harga, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat menimbun kekayaan. Yang kedua ada jenis. Ada 4 jenis uang, yaitu uang logam, uang kertas, uang kartal, dan uang giral. Yang selanjutnya ada syarat. Ada jaminan nilainya stabil, stability of value. Yang kedua disertai secara umum. Yang ketiga mudah disimpan. Yang keempat mudah dibawa. Yang kelima tidak mudah rusak. Dan yang terakhir ada mudah dibagi. Yang selanjutnya G. Unsur pengamanan rupiah. Rupiah, mata uang uang resmi Indonesia, memiliki beberapa unsur pengamanan yang dirancang untuk mencegah pemalsuan dan menjaga keaslian uang. Berikut 12 unsur pengamanan uang rupiah. Yang pertama ada bahan uang. Yang kedua ada tanda air, watermark, dan elektrotype. 3. Benang pengamanan, security thread. 4. Kode tunanetra, blind kode. Yang kelima ada gambar saling isi, recto force. Yang keenam tinta berubah warna, optical variable ink. Yang ketujuh tulisan micro text. Yang ke-8 tinta tidak tampak, invisible ink. Yang ke-9 gambar tersembunyi, launcher image. Yang ke-10 hasil cetak yang memudar. 11 tulisan kecil. 12 gambar raster. Selanjutnya H. Sistem moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam membentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Selanjutnya ada I. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia melibatkan beberapa kegiatan penting. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan, merancang dan menyetak, mendistribusikan, mencabut dan menarik jumlah uang jenis pecahan uang rupiah sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang.
Tujuan dari pengelolaan uang rupiah ini adalah untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Yang selanjutnya ada J, pengelolaan uang negara. Pengelolaan keuangan negara melibatkan berbagai mekanisme dan aturan yang diatur oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang merupakan maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke, di materi terakhir ini ada alat pembayaran non tunai. Ada beberapa alat pembayaran non tunai yang digunakan saat ini. Contohnya adalah kartu kredit, kartu debit, e-money, kris, transaksi via bank, dan bilet giro. Sekian pembahasan tentang bank sentral. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.